Kalau emang mempermasalahkan spesifikasi doang, Samsung Galaxy A52 bisa dikatakan bukan juaranya. Tapi Samsung Galaxy A52 ini tuh gak cuma bicara persoalan spesifikasi doang. Apalagi bukan masalah anti air doang. Ada hal yang jauh lebih menarik dibandingkan hal itu. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama tuh plastik yang apik. Ya, siapa sih yang nggak kangen seri mid-end Samsung berbahan kaca dan logam? Apalagi di Samsung seri A5 ini. Buat saya sih, kalau seri A5, kalau dilihat dari mata dan masalah kesolidan doang, saya masih suka seri Samsung Galaxy A5 2016. Tapi di sini Samsung Galaxy A5 II menurut saya tuh hadir dengan gabungan di antara seri-seri A5 sebelumnya. Ya, masih berbahan plastik emang, kayak seri A5, 1, A50s, dan A50. Tapi ini nyaman banget buat dipegang, kayak ogah gitu pakai casing. Dipegang tuh lembut karena bahannya matte, gak gampang ninggalin sidik jari juga. Buat digenggam pakai satu tangan juga nyaman banget. Setiap sudut ponselnya tuh halus dan seimbang, termasuk bezel di bagian layar. Walaupun di bawahnya agak tebal, ya agak terlalu masalah lah karena ini tuh masih mid-end dan bagian tebal di bawahnya ini tuh bagian naruh fleksibel LCD-nya. Mungkin yang akan kalian kerasa adalah gap di antara back cover dan mesinnya tuh kalau dipencet ke pegang atau kerasa. Bagusnya emang kalau dipencet tuh gapnya nggak kerasa, jadi bikin ponselnya tuh kerasa sedikit kurang kokoh. Tapi mengingat gripnya yang nyaman, enak dilihat. Apalagi kalau dari belakang sekilas kayak flagship Samsung, jadi hal ini tuh terlupakan. Dan gap di ponsel belakang itu wajar ya karena untuk sirkulasi udara di dalamnya. Yang terakhir yang tentunya menyenangkan adalah kehadirannya sertifikasi IP67. Bukan menyenangkan karena bisa dipakai berenang atau hal ekstrim lainnya ya. Tapi kalau misalkan kita lagi di jalan dan kehujanan atau misalkan nggak sengaja jatuh ke air, kita tuh bakal tenang karena ponsel nggak akan rusak. Jadi bakal kepake kalau misalkan kalian ya lagi di jalan terus butuh GPS atau lagi ngechat, itu tuh nggak khawatir ya. Nah, kedua, layar AMOLED yang butuh di-upgrade. Layar Samsung Galaxy A52 ini tuh tentunya juga menyenangkan, bisa menyajikan warna yang tentunya jelas banget, warnanya vivid, enak dilihat, tentunya juga bisa disetting ke mode natural. Apalagi sekarang udah refresh rate-nya 90Hz. Emang ada ponsel mid-end lain yang punya refresh rate lebih tinggi dibandingkan ini, tapi saya rasa 90Hz tuh udah minimal dan cukup sih. Buat scrolling konten udah enak, cuma agak sayangnya sih beda ya. Bedanya lumayan dibandingkan versi 5G-nya yang udah dukung sampai 120Hz. Saya harap kedepannya si layar Samsung tuh di-upgrade ya dari segi kemampuannya, kayak keakuratan warnanya tuh gimana, dukung HDR atau enggak, dan lainnya. Karena sekarang tuh yang dukung layar atau misalkan si layarnya dikasih spesifikasi seperti itu tuh gak cuman high-end, sekarang mid-end tuh udah banyak yang seperti itu. Dan yang saya sayangin juga itu ada di always on display-nya. Yap, Samsung itu emang ya pelopornya always on display, dimulai dari seri Galaxy S7. Tentunya always on display-nya tuh kepake ya, informatif banget. Tapi masalah customisasi tuh ketinggalan dibandingkan kompetitornya yang malahan always on display itu belum lama umurnya dibandingkan Samsung. Jadi moga aja di-update software atau One UI berikutnya tuh ditingkatin. Nah, langsung kita masuk ke bagian software yaitu UI dan user experience yang menyenangkan. Samsung Galaxy A52 ini tuh berbasis Android 11 dengan kustomisasi One UI 3.1. Penampilannya benar-benar enak dilihat, simple, kustomisasinya lumayan, tapi tetap gesit. Walaupun ya di awal tuh emang lumayan banyak bloatware, tapi kita bisa ngapus kayak Facebook dan Bigo Live dan lain-lain. Yang saya suka di sini Bixby Home udah diganti sama Google Feed, dan ini lebih kepake ya, dan lebih bermanfaat sih buat saya. Nggak berat juga, setiap elemen yang ada di One UI itu enak dilihat. Setiap icon dan rincian apapun terlihat besar dan jelas, tapi nggak norak. Pokoknya masalah UI itu Samsung berhasil ngamas Android 11 dengan sentuhannya Samsung. Walaupun di sini cukup banyak kustomisasi kayak tema-tema home screen, always on display, ganti-ganti navigasi, sidebar, edge lighting, dan lainnya, experience yang dikasih di ponsel itu tetap menyenangkan dan seamless. Karena ada juga ya sistem yang begitu banyak kustomisasi fitur dan sebagainya, tapi malah pas dipakai tuh terkesan kaku dan buggy. Lalu selanjutnya ada masalah performa dan fitur. Semua sistem ini tuh dibantu ya karena mesinnya juga dengan Snapdragon 720G dan RAM 8GB. Buat buka berbagai aplikasi, pindah ke sana dan ke sini, buat ngetik, buat main sosmed, nonton film, semua tuh udah nyaman banget. Jujur dengan chipset 720G tuh ini di luar ekspektasi ya awalnya ya, udah kebayang lah mirip-mirip Oppo Reno 5 atau Redmi Note 9 Pro dan ponsel dengan spesifikasi lainnya. Tapi ternyata
lebih dari itu. Termasuk kalau main game juga oke ya. Buat main PUBG Mobile cukup nyaman dan main Genshin Impact walau settingan low agak lebih lancar dibandingkan ponsel lainnya. Yang mungkin gak banyak diperhatiin, mungkin agak sepele juga sih. Buat kalau misalkan kita main game ya, terus kita tarik status bar buat lihat ada notif atau enggak, terus lihat lagi jam berapa sekarang, ini tuh lancar ya. Karena gak dikit ya ponsel mid-end kalau lagi main game, terus kita lihat status bar, terus balik lagi ke game, itu tuh kadang harus penyesuaian lagi ya, agak nge-lag atau misalkan agak ada jeda atau freeze bentar, tapi ini tuh enggak ya, seamless atau mulus. Jadi One UI di A52 ini tuh diracik seimbang ya antara game dan ekosistem di balik gamenya. Nggak cuma ngedepanin game doang dan nggak cuma ngedepanin si user experience di non-gamenya. Padahal fitur software-nya juga terhitung banyak ya, kayak kustomisasi penampilan yang tadi. Terus ada dual messenger, secure folder, lock apps, atau hidden apps, dan lainnya lah banyak. Lalu mungkin fitur software yang sampai saat ini buat saya nggak kepake ya tadi masih Bixby. Saya masih tetap percaya ke Google Assistant dan langsung matiin Bixby Voice dan Bixby Routine yang menurut saya tuh enggak sih. Dan ini kita tahu masalah software atau bukan ya, jadi kalau misalkan udah connect wifi padahal koneksinya lancar dan tiba-tiba tuh nggak bisa connect, ini tuh nggak bisa connect-nya, solusinya harus nunggu bentar atau ponselnya di restart. Padahal ponsel lain tuh oke-oke aja gitu dengan sinyal atau range wifi-nya yang deket. Mungkin sih ini ada di masalah software-nya ya, dan kedepannya saya harap bisa diperbaiki sih, jangan sampai ini tuh masalah wifi hardware-nya sih. Nah, yang kelima tuh fitur pelengkap dan sepele ya. Tentunya masalah keserian tuh nggak akan lengkap kalau misalkan si pelengkap atau hal ekosistem di sekelilingnya tuh nggak ngedukung. Nah, untungnya di sini pelengkapnya tuh asik ya, katakanlah speaker stereonya. Emang masalah suara yang dikeluarin tuh bisa dikatakan nggak kenceng sih, cuma cukup renyah buat didengar. Jadi tetap ngedukung banget dibandingkan pendahulunya, buat nonton film atau dengerin musik atau juga main game jadi lebih enak. Tentu hadir NFC ya, jangan lupa. Masalah keamanan sensor sidik jarinya juga udah dibilang cepet di kelas mid-end. Gak bikin frustasi kayak seri A5 sebelumnya yang emang susah banget ya. Tapi untuk sektor face unlock masih sering salah. Kalau face unlock pakai kamera, saya masih suka keluarganya BBK Electronics yang cepet banget bukannya. Terakhir yang mungkin sepele banget sih di Samsung keyboardnya sekarang bisa disetting ya buat ngatur vibrate-nya gimana. Dulu kan ya vibrate di keyboard Samsung tuh cuman bisa ada di high end ya. Emang sih ini tuh hal sepele banget kalau misalkan emang ada pengen vibrate-nya, kalian bisa ganti keyboard lain. Tapi buat saya sih enggak ya, karena keyboard Samsung tuh lumayan nyaman ya, 11-12 sama Google Keyboard lah. Ya, walaupun sebenarnya feedback si vibrate-nya tuh nggak senyaman kompetitornya ya, terutama Xiaomi. Yang selanjutnya bahas masalah kamera ya, tentunya masalah kamera makro saya nggak akan bahas sih. Kalau misalkan kamera depth ya bahas dikit lah ya. Karena kalau misalkan kamera makro tuh saya masih ngerasa useless sih. Nah, lensa utama dengan resolusi 64 megapiksel ini tuh ningkat ya kualitasnya dibandingkan pendahulunya, jadi nggak cuma angka doang yang naik. Di cukup cahaya bisa ngasilin detail yang bagus, dynamic range-nya luas dan warnanya tuh pop up tapi nggak terlalu berlebihan. Yang saya suka di mode 64 megapiksel bisa ngasilin gambar yang lebih detail, tapi nggak terlalu gelap. Biasanya kan kalau misalkan ponsel-ponsel lain, kalau misalkan pakai mode resolusi penuh di kemampuan lensa utamanya kan biasanya lebih gelap walaupun detail ya, tapi ini tuh enggak. Emang sedikit lebih gelap sih, tapi enggak kelihatan. Lensa ultrawide-nya juga cukup apik ya, udah kerasa ningkat dibandingkan pendahulunya. Kalau kita ngambil gambar yang backlight, objek di depannya tuh udah pandai buat memilah, buat nggak terlalu gelap di depannya. Termasuk juga lensa selfie-nya. Kalau backlight ini udah pandai banget. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan selfie di dalam kondisi backlight. Kamera selfie-nya juga udah ngerasa ningkat ya dibandingkan pendahulunya, walaupun resolusinya sama. Kulit nggak terlalu kelihatan diperhalus dan detailnya cukup baik. Tapi saya rasa di mode bokehnya masih perlu ditingkatin baik depan atau belakang ya, karena kadang nggak rapi hasilnya. Di kondisi kurang cahaya juga hasilnya tetap oke ya. Kalau gelap kalian bisa pakai mode malam, tapi di mode malam juga harus ekstra sabar karena kalau goyang dikit hasilnya tuh nggak fokus, baik kamera belakang ataupun depan. Kalau gelap kamera depannya mending pakai flash aja sih ya, karena si layarnya bisa jadi flash. Soalnya ya kalau misalkan pakai mode malam susah banget ya pakainya karena sering blur. Kita si tangannya harus diem banget gitu. Oh ya, dan by the way ini mode malamnya kalian bisa pakai berbagai lensa ya, termasuk ultrawide.
Buat perekamannya saya cukup suka ya, terutama di resolusi 4K. Biasanya 4K di mid-end tuh seadanya banget, tapi ini enggak. Detailnya bagus, dynamic range-nya tuh cukup ya. Warnanya juga oke, detail di 4K-nya ini enggak seadanya banget. Videonya juga cukup stabil ya, walaupun enggak pakai banget. Yang 1080p sebenarnya agak lebih stabil, cuma nggak tahu nih di 1080p-nya tuh detailnya nggak kayak ponsel lain yang punya spek dan resolusi serupa. Dynamic dan warnanya juga emang oke ya, cuma detailnya agak kurang. Masalah fokus juga udah cukup cepet. Lalu kalian tenang aja ya, bisa pindah-pindah lensa pas lagi perekaman. Buat kamera depan juga udah support 4K ya, emang nggak ada 60 fps sih, karena ya ini masih mid-end. Detail dan warna di kamera depan ini udah kerasa meningkat dibandingkan pendahulunya. Resolusi manapun udah stabil, kecuali tentunya yang pakai 60 fps ya. Masalah fitur saya rasa udah cukup lengkap sih. Yang saya sayangin belum ada mode RAW di mode Pro-nya. Yang lumayan saya suka juga ada single tag yang bisa ngambil beberapa mode dalam sekali jepret. Dan yang nggak suka ada mode fun yang menurut saya sih ini nggak guna sih. Ini perekamannya 1080p 30 fps. Nanti kita coba di resolusi dan fps lain. Cuman nih sekilas sih oke ya, si detailnya ini bisa dinyalain juga ya, si efek beauty biar skinnya halus gitu, cuman ini dimatiin ya. Oke, yang 1080p nya juga oke ya, nanti kita coba yang 4K karena ini beragam, bisa 60 fps, bisa 30 fps, bisa 4K, bisa 1080p. Nah ini Full HD yang 60 fps ya, si fps-nya lebih banyak jadi lebih lancar ya. Si detailnya juga tetap bagus dan fokusnya lebih cepat ya dibandingkan 30 fps. Biasanya sih kalau misalkan ponsel lain kan sama ya, cuman ini si fokusnya lebih cepat. Dan kalau misalkan dipakai jalan kayaknya kurang stabil sih dibandingkan 30 fps tadi ya. Nah terakhir tuh baterai dan performanya. Walaupun punya berbagai fitur, banyak aplikasi jalan, dan selalu nyalain 90Hz, baterainya tuh awet banget. Seharian kalian jangan khawatir kehabisan baterai. Saya pernah pagi 60%-an dipakai standar, kayak buat chatting sesekali nonton, emang nggak main game ya. Bisa bertahan sampai kisaran jam 3 sampai jam 4 ya. Tapi yang ngeselin adalah di bagian chargernya yang cuma ngedukung 15 watt, padahal ponselnya bisa lebih dari itu, yaitu 25 watt. Dengan charger 25 watt tuh buat kita ngecas lumayan perbedaannya. Saya rasa ini Samsung bohong sih buat ngedukung Go Green ya di ekosistem elektroniknya, khususnya ponsel. Seperti yang kalian tahu di seri S21 gak dibekalin charger karena masalah katanya limbah elektronik. Dan emang iya, charger banyak di dunia tuh salah satu sumber limbah elektronik. Tapi saya rasa sama aja kalau Samsung Galaxy A52 ini tuh cuma dibekalin charger 15 watt. Lalu saya juga orang lain tahu ponselnya tuh ngedukung 25 watt. Kemungkinan besar ada orang atau kemungkinan besar juga banyak orang yang bakal beli charger 25 watt dan akhirnya charger 15 wattnya tuh terbengkalai dan nggak kepake. Mungkin ya charger 15 watt tuh bertujuan untuk meminimalisir harga Samsung Galaxy A52. Tapi kalau misalkan emang buat meminimalisir dan go green, seharusnya tuh nggak sama sekali dibekalin charger kayak Galaxy S21, atau bahkan buat mencegah orang beli charger sembarangan dan salah, langsung dibekalin dengan charger 25 watt yang maksimal dengan kemampuan ponselnya. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalkan Samsung memutuskan Samsung Galaxy S21 gak punya charger dan di A52 dibekalin charger tapi nggak maksimal, menurut saya sih ya go green dan perhatian ke iOS-nya tuh harus dipertanyakan sih menurut saya. Oke, jadi kesimpulannya saya nggak banyak komplain ya di Samsung Galaxy A52. Kecuali keputusan masalah charger dan go green yang Samsung tadi. Samsung Galaxy A52 saya rasa berpotensi lagi buat jadi ponsel terlaris kayak Galaxy A51. Segala hal kekurangan yang ada di Galaxy A51 yang dulu udah ketutup di A52. Nggak ada lagi baterai boros, gampang panasnya udah hilang, performa keseluruhannya juga udah oke. Tinggal nunggu beberapa kali update buat ningkat performa yang udah ada dan memperbaiki bugs yang ada. Apalagi Samsung Galaxy A52 ini tuh dapat update Android Major 3 kali dan total dapat update tuh sampai 4 tahun ya. Jadi setahun sisanya tuh buat update patch keamanan doang. Dan ini tuh cukup bagus dan jarang ya vendor ponsel tuh yang ngasih kayak gini
selain Google dan OnePlus. Kalau misalkan kalian pengguna Galaxy A51 dan ke bawahnya tuh worth it banget sih buat ganti ke seri ini. Dan nanti kita coba bandingin udah review Samsung Galaxy A72, lalu kita compare apakah worth it yang mana, lebih bagus yang mana, karena spesifikasinya tuh deket banget gitu, oke? Jadi sekian saja ya review Samsung Galaxy A52 kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah, dan jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya, oke? Di sini Fadil, peace out.